Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita setiap hari dapat melakukan pembelajaran di sekolah kita ini. Sebelum kita masukin pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. M. Sazili, Hadir, Pak. Fardiansa, Saya, Pak. Dafa Aditya, Hadir, Pak. Gilang Palenski, Labbaik. Habibur Rahman, Ya, Pak. Willy. Tidak hadir, Pak. Mengapa dia tidak hadir? Karena tadi dia pesan sama saya, Pak. Lagi tidak enak badan, Pak. Berarti izin sakit ya. Ya, Pak. Semoga Willy diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat berkumpul bersama kita kembali. Semoga minggu depan dia sehat ya, atau besok dia sehat. Ya, Pak. Anak-anak Tasya, Hadir, Pak. Aisyah Al-Kuwairo, Hadir, Pak. Nasila Fitriani, Hadir. Yolanda Cynthia. Hadir. Baik, selama absensi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa yang kita pelajari pada hari ini? Atau mata pelajaran apa yang kita pelajari pada hari ini? SKI, Pak. SKI. SKI yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam terdiri dari 3 kata. Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah yaitu ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Kebudayaan yaitu tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan Islam agama. Maksud dari sejarah kebudayaan Islam yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi masa lampau yang terdapat di dalam yang terjadi di masa lalu. Sekilas pengertian dari SKI. SKI di sini menjelaskan tentang sejarah. Di dalam sejarah kebudayaan Islam ini menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan sejarah tentang kaum-kaum terdahulu yang ada di dalam sejarah masa lalu. Ya, mungkin kalian, Bapak ingin mengasih sebuah motivasi kepada kalian sedikit mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini. Penting menurut Bapak karena di dalamnya terdapat sejarah-sejarah atau ilmu-ilmu yang masa lalu. Kita kan tidak ketemu dengan masa lampau. Kita ingin menggali atau mengulas kembali tentang masa lalu, keadaan bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad, apa kendalanya dan apa hambatannya dan apa yang didapat dari hijrahnya tersebut. Mungkin Bapak ingin menegaskan kepada kalian, belajarlah dengan tekun dan selalu giatlah belajar di rumah. Kalau guru memberikan sebuah tugas atau sebuah perhatian di rumah, dikerjakan agar apa yang diajarkan oleh guru tersebut dapat bermanfaat kepada kalian semua dan bermanfaat juga di kehidupan sehari-hari. Baik, Pak. Ya, di dalam hadis pernah dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kalau tidak ada niat, bagaimana tujuannya mau tercapai? Seperti itulah. Ya, Jadi Pak. sekarang Bapak tegaskan kepada kalian sekali lagi, belajarlah dengan niat dan kuatkan niat, dekat dan tekun belajarnya. Karena belajar tekun itu penting, karena manfaatnya kepada kalian semua. Timbal baliknya itu kepada kalian. Kalian tekun belajarnya, sampai ke materi kalian tekun. Jadi ilmunya cepat nyampai. Baik, Pak. Ya, mungkin itu sekedar motivasi saja kepada kalian.
sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita sedikit mengulang atau mengulas kembali pembelajaran kita minggu lalu agar kalian ingat tentang materi kita yang terdahulu. Sebelumnya kita mempelajari pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu terdapat 5 pola. Pertama, dakwah jahar. Kedua, dakwah syariah. Ketiga, hijrah ke Habsyi. Keempat, misi ke Taif. Dan kelima, perjanjian Aqabah. Di antara 5 pola dakwah ini terdapat dakwah jahar. Siapa yang tahu di sini apa artinya dakwah jahar? Dakwah jahar artinya dakwah secara terang-terangan, Pak. Ya, benar. Dakwah jahar berarti dakwah secara terang-terangan. Di dalam dakwah jahar pernah dikatakan atau terdapat dalam surah apa, ayat berapa yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 94, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Bagus. Itu terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 94. Dikatakan artinya bahwa maka sampaikan olehmu secara terang-terangan dengan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan supaya menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan tentang apa yang telah didapatkan, yang telah diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan ke umat atau kaum yang berada di kota Mekah. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berarti Nabi Muhammad setelah menyampaikan dakwah, Nabi Muhammad disuruh macam selamatkanlah dirimu dari kaum-kaum musyrik maksudnya. Ya, itu mungkin sekedar mengulas atau mengingat kembali pembelajaran kita yang telah lalu. Sekarang mari kita lanjutkan ke materi atau pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, mari selanjutnya kita buka pembelajaran kita pada hari ini. Coba kalian buka halaman 52. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Pak. Di halaman 52 bab 2, kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Di dalam, coba kalian buka halaman 54 di sebelahnya. Sudah, Pak. Sudah. Kalian lihat poin A, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Itu terdapat beberapa gambar. Nanti mungkin pada pertemuan selanjutnya akan Bapak tanyakan apa gambar tersebut mendefinisikan tentang apa ya? Iya, Pak. Ya. Coba kalian buka halaman selanjutnya lagi 56. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, di situ kan ada poin A ya, kepercayaan
masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya Pak. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ini itu poin A ya. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah atau lebih dikenal dengan Yathrib, penduduk kota Madinah terdiri dari etnis Arab. Etnis Arab itu juga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Dan selain etnis Arab, di Yathrib juga terdapat etnis Yahudi. Kepercayaan yang dianut oleh penduduk Madinah itu ada tiga, yaitu Yahudi, Nasrani, dan pagan. Yahudi, Nasrani, pagan. Yahudi, Nasrani, dan pagan. Kalian sudah buka kan? Sudah Pak. Agama Yahudi. Agama Yahudi itu kan dianut oleh beberapa suku. Coba dapat sebutkan suku-suku apa saja yang memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku, antara lain Bani Qainuqa, terus Bani Nadir, yang ketiga Bani Ghatfan, dan yang keempat Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatfan, dan Bani Quraidah. Ya, benar pendapat tadi. Terdapat 4 suku yang memeluk agama Yahudi. Agama Nasrani. Agama Nasrani ini dipeluk oleh kalangan atau golongan minoritas, yaitu Bani Najran. Bani Najran. Bani Najran. Ada di buku kalian, coba baca. Baik, Coba Pak. buku Bani Najran kan? Ya Pak. Ya. Kalau pagan itu di dalam apa tidak disebutkan. Dia ada bukunya tapi tidak beberapa banyak dan cuma sedikit. Seperti minoritas juga kalau untuk agama pagan. Ya Pak. Ya, setelah kita membahas kepercayaan, di bawahnya atau poin B-nya dikatakan juga kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Setelah kita membahas kepercayaan, sekarang kita membahas lagi kondisi sosial atau kehidupan masyarakat dan seperti apa kan? Ya Pak. Kondisi sosial. Setelah kepercayaan kita bahas kondisi sosial ya. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kepemimpinan dengan keadaan kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yathrib memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua masyarakat tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Ada kabilah-kabilah yang
Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yasrib yaitu antara lain kabilah Aus dan Hazrat. Nama Aus dan Hazrat berasal dari nama dua orang laki-laki, kakak beradik. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan Hazrat berasal dari salah satu suku besar di Yaman, yaitu Azd. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok, saling bermusuhan, berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah kekuasaan sendiri di Madinah. Ya, adapun kabilah pertama yaitu kabilah Aus dan Hazrat. Kabilah Aus dan kabilah Hazrat. Kabilah Aus dan Hazrat ini berasal dari nama dua orang kakak beradik. Mereka terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Aus dan kelompok Hazrat. Masing-masing dari kedua kelompok ini memiliki daerah kekuasaan masing-masing di Madinah. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. Kabilah Hazrat tinggal menempati daerah dataran rendah di utara Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian, Hira Wabra. Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi. Sedangkan kabilah Hazrat mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar, yakni Kunaiko. Coba gila, di Madinah terdapat kabilah apa saja yang serang tadi? Dua kabilah itu kabilah apa saja? Yang pertama kabilah Aus. Yang kedua kabilah Hazrat. Hazrat. Oh ya. Lupa Pak, susah nyebutnya Pak. Ya, kabilah Hazrat. Hazrat. Ya, coba setelah disebutkan, coba sebutkan lagi wilayah-wilayah kekuasaan yang didiami oleh kabilah Aus. Kabilah Aus menempati wilayah daratan tinggi di selatan dan timur. Sedangkan kabilah Hazrat. Lupa Pak, susah. Kabilah Hazrat. Apa Pak? Hazrat menempati wilayah rendah di utara Madinah. Ya, nah, pada tahun ke-10 dari kenabian Muhammad SAW terjadi perang saudara yang sangat hebat. Banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut tewas di medan perang. Pada waktu itu kabilah Hazrat memperoleh kemenangan karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraisy. Walaupun kabilah Aus mendapat bantuan juga dari Bani Quraisy. Karena mendapat kekalahan, kabilah Aus mengirim dua utusan ke Mekah, yaitu Iyas bin Mu'adz dan Anas bin Rafi. Adapun tujuannya untuk meminta bantuan kaum Quraisy. Ketika mereka sampai di Mekah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bercakap-cakap dengan keduanya, membaca ayat Al-Quran. Ketika itu Iyas bin Mu'adz tertarik dengan ajaran Nabi untuk masuk Islam. Tapi dia diingatkan oleh Anas dan Rafi tentang tujuan datang ke Mekah. Mereka ketemu dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya. Tapi permintaan ditolak oleh kaum Quraisy karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keduanya kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Kali ini kabilah Aus memperoleh kemenangan.
Menurut sejarah, perperangan tersebut merupakan perperangan terakhir antara kedua kabilah. Karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut masuk Islam. Ya, mungkin itu sekilas pembahasan dari kabilah Aus dan Hazraj. Sekarang kita masuk ke kabilah selanjutnya, yaitu kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar. 3 kabilah besar yaitu coba sebutkan kabilah besar itu apa saja yang ada di Madinah. Kabilah besar Yahudi, kabilah Yahudi. Yang pertama ada kabilah Hunaiko. Yang kedua kabilah Nadir. Dan yang ketiga kabilah Khuraizah. Bani Hunaiko, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Itu kabilah-kabilah besar atau bani besar yang ada di kabilah Yahudi. Jumlah laki-lakinya yang sudah balik mencapai lebih dari 2.000 orang. Laki-laki di kabilah Hunaiko yang biasa berperang mencapai 700 orang. Bani Nadir mencapai 700 orang yang terbiasa perang. Sedangkan laki-laki dari Bani Quraizah antara 700 hingga 900 orang. Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara. Bani Nadir menetap di wilayah Aliyah di lembah Baktan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraizah mendiami wilayah Mazur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Hunaiko tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraizah dari tempat mereka yang berada di luar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki mitras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah-sejarah Rasul mereka. Mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan pendatang di Yathrib. Bangsa Yahudi datang ke Yathrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka. Pada awalnya, bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan, saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan ke Yathrib, terutama setelah Arab Yaman secara massal di akhir abad ke-4 Masehi. Ya, dari kedua penjelasan tersebut, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bapak yang bertanya ya? Iya, Pak. Tadi sudah Bapak terangkan secara luas. Nanti Bapak tanya. Kalian pasti sudah baca kan? Insya Allah, Pak. Tadi sudah dibaca. Ya. Pertama, kita mempelajari kepercayaan masyarakat Madinah. Bapak ingin bertanya ke Gilang. Coba Gilang perhatikan. Saya, Pak. Bukunya jangan dibuka ya, ditutup. Iya, Pak. Ya, kita sambil menilai ya, Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebutkan agama apa saja yang dipeluk oleh masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Gila, kita sebutkan. Ada 3 agama, Pak. Ya, sebutkan. Pertama ada agama Yahudi. Kedua ada agama Nasrani.
Yang ketiga saya lupa Pak. Coba dibaca kembali bukunya ya. Pagan. Pagan. Ya. Gilang sudah tahu kan? Yahudi, Nasrani dan pagan. Iya Pak. Sekarang mau bertanya siapa lagi? Dapat. Dari tadi Bapak lihat tidak pernah memperhatikan bukunya. Iya Pak. Coba dapat sebutkan di agama Yahudi ini, sebutkan suku-suku apa saja yang menganutnya. Ada 4 suku Pak, kalau tidak salah Pak. Tadi saya memperhatikan 4 suku. Yang pertama suku Hunaiko, yang kedua suku Nadir, yang ketiga suku Gatfan, dan yang keempat suku Khuraizah. Ya benar. Bani Hunaiko, Bani Nadir, Bani Gatfan, dan Bani Khuraizah. Ya, lain kali perhatikan ya. Kalau Bapak jelaskan, jangan banyak mainnya. Baik Pak. Ya, agama Yahudi. Sekarang agama Nasrani. Siapa yang tahu? Agama Nasrani dianut oleh kaum minoritas yang berada di penduduk Yasrib atau Madinah. Sebutkan nama Bani tersebut. Saya Pak. Ya, silakan pilih. Bani Najran Pak. Benar, Bani Najran. Bani Najran ya. Bani Najran di kota Yasrib merupakan kaum minoritas yang menganut Nasrani. Kemudian yang terakhir pagan. Pagan juga ada pengikutnya, tapi tidak sebanyak agama Yahudi dan Nasrani. Ya, setelah kepercayaan tadi sudah Bapak terangkan juga tentang keadaan sosial masyarakat Madinah sebelum Islam datang, atau kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam ada, tadi sudah Bapak terangkan kondisi sosialnya. Ada 2 kabilah besar. Yang pertama yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj merupakan kabilah yang berasal dari nama 2 orang kakak beradik, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka merupakan kaum atau kabilah besar yang terpecah menjadi 2, dan mereka pernah terjadi 2 kali perang saudara. Yang pertama dimenangkan oleh kaum Khazraj, dan yang kedua kaum Aus. Pada peperangan kedua itu merupakan peperangan terakhir yang terjadi di antara kedua kabilah tersebut, karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah masuk ke agama Islam. Kedua, pertama tadi kabilah Aus dan kedua kabilah Khazraj. Ini merupakan nama 2 orang kakak beradik yang memecah diri atau memecah menjadi 2 kabilah, yaitu Aus dan Khazraj. Setelah kaum ini ada juga terdapat kaum yang lain. Coba sekarang Rama, kabilah apa saja yang terdapat di kota Yasrib atau Madinah setelah kabilah Aus dan Khazraj? Tidak tahu Pak. Tidak tahu saya Pak. Nah, kalau nggak tahu, coba kalau belajarnya sering perhatikan. Kalau menerangkan, jangan terfokus dengan yang lain, fokus ke Bapak. Kalau kita belajar, itu merupakan suatu penilaian dari Bapak, keaktifan dan kefokusan kalian terhadap pembelajaran tadi. Baik Pak. Yang kedua yaitu kabilah Yahudi. Oh, kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi terdiri juga dari 3 suku besar, yaitu Bani Hunaiko, Bani Nadir, dan Bani Khuraizah. Yang ketiga kaum atau Bani tersebut merupakan Bani terbesar yang berada di kabilah Yahudi.
Ketiga kabilah tersebut hubungannya tidak harmonis karena sering terjadi peperangan di antara ketiganya. Baiklah, mungkin cukup sekian atau cukup mungkin pembahasan kita tentang kepercayaan dan kondisi sosial masyarakat Madinah. Ya, selanjutnya akan coba Bapak simpulkan dari banyak atau materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Ini merupakan kesimpulan dari materi tadi. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Penduduk kota Yathrib terdiri dari dua etnis, yaitu etnis Arab dan etnis Yahudi. Etnis Arab terdiri dari dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Penduduk Yathrib atau agama yang dianut oleh penduduk Yathrib yaitu ada tiga, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan pagan. Agama Yahudi dianut oleh 4 bani, yaitu Bani Quraisyah, Bani Nazir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraisyah. Sedangkan agama Nasrani dianut oleh kaum minoritas di Yathrib yaitu Bani Najran. Sedangkan pagan terdapat pengikutnya, tapi tidak sebanyak pengikut atau pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Madinah Yathrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki kemiripan dengan keadaan di Mekah. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Adapun kabilah-kabilah yang terdapat di Yathrib atau Madinah yaitu antara lain pertama kabilah Aus dan Khazraj, dan yang kedua kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu Bani Quraisyah, Bani Nazir, dan Bani Quraisyah. Ya, mungkin itu kesimpulan dari Bapak. Untuk pembelajaran yang akan datang, Bapak ingin menugaskan kepada kalian, coba kalian ringkas 2 poin tadi, yaitu kepercayaan masyarakat Madinah dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan Bapak lagi atau dikumpulkan Bapak. Itu merupakan suatu penilaian, karena siapa yang tidak mengumpulkan berarti nilai hariannya Bapak anggap tidak ada. Ya, mungkin mengingat waktu sudah habis kan. Mungkin untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.